Udin, mahasiswa berprestasi Universitas X, jurusan X, Angkatan X, telah melakukan kekerasan seksual dengan memaksa pacarnya mengirimkan foto-foto tidak senonoh. Tindakan ini dilakukan lewat tekanan emosional dan manipulasi, bukan atas persetujuan bebas. Ini adalah bentuk kekerasan seksual dan tidak bisa dibenarkan. Prestasi tidak menghapus perbuatan. Jangan diam. Hashtag speak up, hashtag kekerasan seksual, hashtag expose Udin. Kamu kenapa? Kamu kok serius gitu? Ini loh, bukannya dia matres di jurusan kita ya? Oke, Bisa jadi dia hari ngelakuin ini kayak gitu? saya akan melakukan presentasi mengenai materi yaitu kekerasan seksual. Jadi ada 4 poin pada kekerasan seksual ini. Yang pertama adalah kekerasan fisik, yang kedua ada kekerasan psikis, dan yang ketiga ini ada kekerasan seksual sendiri dan juga ada yang lain yaitu penelantaraan. Oke, sekian dari presentasi saya. Apakah ada pertanyaan? Saya mau tanya. Oke, maaf ya, tunggu bentar. Baik, nanti untuk pertanyaan saya catat terlebih dahulu. Masih ada urusan sangat penting. Bisa kok. Sebenarnya tidak ada seseorang yang lahir sebagai pelaku kekerasan seksual. Perilaku menyimpang itu hanya bisa dipelajari dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, yakni tentang seks, kekerasan, intimidasi, maupun gender dan interaksi. Jadi sebenarnya mencegah kekerasan seksual itu bukan hanya bantu korban ya. Yap, benar sekali. Jadi kita juga harus mencegah terbentuknya seorang pelaku. Ya. Tapi gimana ya caranya melakukan itu? Dimulai dari konsen. Konsen bukan hanya tentang hukum, tetapi ini juga tentang rasa hormat. Ajari sejak dini, tidak berarti tidak, kata ia harus diucapkan dengan tulus dan tanpa paksaan. Kemudian, batasan diri itu juga penting. Mari kita bahas tentang maskulinitas. Seringkali kita diajarkan maskulin itu identik dengan harus kuat, jangan nangis dan ambil apa yang kamu mau. Tapi kekuatan yang sebenarnya adalah melalui menghargai, berempati, dan mendengarkan pada sesama. Jadi mari kita tantang maskulinitas. Kita butuh pendidikan seks yang lengkap, bukan cuma tentang alat reproduksi, tetapi bagaimana mengenali hubungan yang sehat, setara, dan tahu membandingkan hubungan yang sehat maupun hubungan yang manipulatif. Apa yang bisa mencegah kekerasan sebelum terjadi? Kamu, kalau ada yang nggak beres, dari tindakan, ucapan, ataupun sentuhan, tindaklah. Tegur, tanya, dan bantu. Media memiliki peran besar untuk membangun bagaimana cara kita menghadapi dunia. Tapi, penting untuk kita bertanya, apakah ini merupakan suatu hal yang menormalisasi paksaan? Apakah ini meremehkan untuk mengambil manusia? Maka dari itu, jangan cuma jadi penonton. Yuk lebih kritis dan berani untuk menyalahkan kebenaran. Orang yang terluka terkadang melukai orang lain, kecuali mereka sembuh. Dengan akses ke kesehatan mental, dukungan emosional, dan juga ruang untuk kepedulian diri sendiri, diharapkan rantai kekerasan dapat terputus. Oke, baik. Perubahan tidak terjadi dalam semalam. Perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri, pada lingkungan seperti lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan juga lingkungan pertemanan.
Dengan kita menyikapinya seperti saling menghargai, saling mendengarkan, maupun saling memberikan support pada teman, maka tindakan seperti kekerasan itu tidak akan tumbuh.